Baik, terima kasih Sis Ida untuk pujiannya. Luar biasa yang malam hari ini. Saya senang sekali, sukacita ketemu dengan teman-teman dari Makassar meskipun secara virtual ya. Mudah-mudahan nanti satu saat saya bisa kembali menikmati bantimurung, ramang-ramang, pisang hijau, dan kulinernya Makassar yang luar biasa. Saya izin share screen ya, Bro Tony. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Ini keluarga saya. Saya namanya Maria Lidwina Linda Rusnani. Saya berasal dari Kota Lumpia, Kota Semarang. Nah, sehari-hari saya mengelola mall di pusat kota di Plaza Simpang 5. Kemudian saya juga mengelola Semarang Computer Center dan saya punya kegiatan Founder Virtu Training and Outbound. Jadi kalau suatu saat teman-teman Makassar ingin outbound dengan tim kami, saya siap untuk ke Makassar. Nah, di samping itu saya juga punya kegiatan di dalam pelayanan. Saya masuk di dalam tim bidang 4, yaitu bidang pelayanan di BPK PKKKAS. Saya salah satu pengajar dari Sekolah Pelayanan Pujian dan Penyembahan. Lalu saya juga sebagai pewarta dan pengajar di SEP dan CAP. Kemudian saya juga dipercaya sebagai si usaha di WKRI Ranting Ungaran Timur. Lalu kita harus hidup menggereja. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban Lingkungan Santo Thomas dan jadi salah satu tim pujian dari Catholic Family Ministry. Itu perkenalan saya. Ini yang ada di foto, ada 2 anak saya, unik ya. Suami saya yang kacamata itu di sebelah saya, lalu anak saya yang pertama itu yang gayanya Putri Duyung yang di bawah. Itu cewek, tapi rambutnya pendek. Nah, yang cowok rambutnya malah panjang, katanya terinspirasi dari Yesus, semoga bisa berkarakter seperti Kristus, dan yang di sebelahnya itu calon istrinya. Nah, ini keluarga kecil kami, dan kami beberapa kali juga melakukan pelayanan bersama. Malam hari ini saya akan membawakan renungan tentang rahmat yang membawa berkat. Nah, teman-teman tahu ya, hari ini hari ulang tahunnya siapa? Santa Maria, ya. Pribadi yang begitu dekat dengan kita, dan saya yakin teman-teman di sini semua mengenalnya, mungkin bahkan mengenal lebih baik dari yang saya kenal, ya. Nah, kalau orang lain itu dibacakan autobiografinya, kebaikannya, lalu jasanya pada saat beliau itu meninggal. Tetapi hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana Maria yang dikatakan penuh dengan rahmat. Ya, salam Maria penuh rahmat itu doa salam Maria yang selalu mengingatkan kita bahwa Maria itu adalah wanita yang dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Sebetulnya apa sih rahmat itu? Beberapa waktu yang lalu saya ini penasaran juga ya. Sopir di kantor suami saya tuh namanya Rahmat. Lalu tetangga saya di Ungaran juga namanya Rohmat. Terus beberapa teman juga ada yang namanya Surahmat gitu ya. Ini kok pada suka ya punya nama Rahmat itu sebetulnya punya harapan apa? Nah, sebagai orang Katolik tentunya kita lihatnya itu dari KGK ya. Apa itu rahmat? Nah, di KGK 2021 dikatakan rahmat adalah bantuan yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat menjawab panggilan kita menjadi anak angkatnya. Ia mengantar kita masuk ke dalam kehidupan Tritunggal yang paling dalam. Nah, ini kalau menurut rumusan KGK. Satu saat saya punya sebuah pengertian yang tanpa saya duga ketika seseorang itu mengatakan seperti ini. Rumah saya kebetulan kan 30 km dari tempat saya bekerja, ya. Dan anak-anak sekolah itu masuknya jam 6:10, sehingga saya harus berangkat dari rumah kira-kira jam 5:15 karena butuh waktu sekitar 45 sampai 60 menit.
Sehingga saya harus bangun lebih pagi lagi kan, jam 4 pagi. Nah, itu saya lakukan ketika anak saya yang besar itu di SMP dan yang kecil kelas 5 SD. Jadi setiap hari saya melakukan kegiatan yang rutin, bangun pagi, ngantar sekolah, sekalian belanjaannya dibawa ke kantor, dimasukkan kulkas yang ada di kantor. Lalu kadang kalau ada waktu saya mampir ke gereja lebih dulu, karena saya salah satu dewan paroki di paroki saya yang lama. Kemudian saya ikut kegiatan kantor, nanti pada saat makan siang saya jemput anak-anak satu persatu, saya urusi lesnya di kantor, begitu seterusnya sampai dengan sore hari saat mereka itu pulang. Dan kami pun pulang bersama-sama jam 6 sampai 7 malam. Sehingga jam 8 malam kami baru sampai rumah. Setiap hari kegiatan itu kami lakukan kecuali hari Sabtu. Nah, kalau secara manusiawi rasanya itu nggak mungkin. Kok kuat ya badannya ya, kok bisa yang strong gitu ya. Tapi disitulah saya menemukan, oh ini toh yang namanya rahmat itu. Kalau tanpa rahmat rasanya saya tidak mungkin bisa menjalani semua itu. Ya, saya menangkap rahmat menurut pribadi saya seperti itu. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang ketika kita tidak mampu dibuat Tuhan menjadi mampu. Nah, sekarang kita mau melihat apa saja rahmat yang diterima Bunda Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 50 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, dan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi kalau melihat bacaan ini, kita melihat bagaimana Maria itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena ada rahmat Tuhan menyertai Maria. Dan rahmatnya itu turun-temurun loh. Artinya tidak berhenti di Maria saja, tetapi juga kepada semua yang takut akan Dia. Anda dan saya takut juga kan akan Dia, Allah kita. Nah, sebelum mengenal Maria, ini mungkin tidak ada di Alkitab karena adanya di kitab Apokrit, ya. Orang tua Maria itu bernama Yoakim. Artinya persiapan bagi Tuhan. Jadi nama Yoakim itu berarti persiapan bagi Tuhan. Dan ibunya bernama Santa Ana, yang berarti rahmat atau karunia. Nah, ketemu sama rahmat lagi. Di buku tersebut dikatakan bahwa di usia 3 tahun, Maria dipersembahkan di bait Allah. Maka Maria pun mengikuti tradisi ketika Yesus lahir, Yesus juga dipersembahkan di bait Allah, ya, melalui Simeon dan Hana. Nah, kalau kita melihat kenapa kok dipersembahkan di bait Allah, karena Ana dan Yoakim ini menikah bertahun-tahun tidak punya keturunan. Tapi Ana begitu teguh, berdoa terus setiap waktu, sampai kemudian Allah mengabulkan doanya, dan Ana mengandung, melahirkan Bunda Maria yang dikatakan dikandung tanpa noda. Jadi sejak awal Maria tidak berdosa asal. Seperti tradisi orang-orang Yahudi, Hana dan Elkana pun melakukan hal yang sama kan? Ketika bertahun-tahun nggak punya anak, ketika anaknya lahir juga dipersembahkan di bait Allah. Lalu ingat Sarah dan Abraham, anaknya Ishak juga dipersembahkan. Kemudian Elisabet dan Zakaria, ya, Yohanes Pembaptis dipersembahkan juga hidup Yohanes untuk Allah.
Nah, itu sedikit tentang Maria dan orang tuanya. Lalu, ketika Maria menerima rahmat, bukan hanya rahmat yang diterima dengan sukacita begitu saja, tetapi setiap rahmat yang diterima oleh Maria dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, semuanya itu membawa konsekuensi yang tentunya tidak mudah. Coba kita lihat dari peristiwa ketika Maria berjumpa dengan Gabriel. Ketika menerima kabar sukacita, apa yang dikatakan Gabriel? Maria akan mengandung Yesus, Sang Penyelamat. Maria belum bersuami tetapi akan hamil. Coba kalau itu terjadi sekarang, ya, di waktu yang lalu seorang wanita yang hamil di luar nikah hukumnya apa? Dirajam sampai mati. Maria tentunya juga khawatir dan takut, tetapi rasa percayanya kepada Allah jauh lebih besar daripada ketakutannya untuk menerima hukuman rajam. Sehingga apa yang dikatakan Maria waktu itu? Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya. Lalu yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Mungkin kalau saat ini ya, Maria itu juga pengen curhat loh sama saudara sepupunya karena hamil. Waktu itu kan belum ada WA, jadi nggak bisa beritahu kan ke Elizabeth. Nah, pas ketemu Elizabeth, melonjaklah bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth. Dan apa yang dikatakan? Siapakah anak ini sehingga ibu Tuhanku berkenan datang mengunjungi Elizabeth. Pada saat bayi yang di kandungan Elizabeth itu melonjak, ini menandakan bahwa saat itu ada relasi yang dekat, ada relasi batin antara bayi yang dikandung Maria dengan yang dikandung oleh Elizabeth. Nah, Maria dalam kondisi hamil melakukan perjalanan jauh loh waktu itu ya untuk mengunjungi Elizabeth, butuh beberapa hari untuk sampai di tempat Elizabeth. Dan Elizabeth ini dikunjungi Maria, Maria tinggal di sana sampai dengan lahirnya Yohanes ya. 3 bulan Maria tinggal di sana. Jadi curhatnya itu katok ya, puas gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika mencari penginapan, tertolak di mana-mana, hanya untuk menginap, untuk belum tahu kan mau lahir atau belum ini, baru mencari penginapan aja Maria sudah tertolak. Kalau sebagai manusia biasa, dengan pikiran manusiawi, tentu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Gabriel. Katanya mau melahirkan raja, tapi kok tempat kelahirannya aja, tempat mengungsi aja, semuanya menolak. Tapi Maria teguh imannya. Maria begitu percaya, Maria begitu taat kepada kehendak Allah, dan semuanya itu dijalani dengan sukacita dan kepasrahan yang luar biasa. Dan yang keempat, ketika Maria harus melahirkan Yesus, bukan di rumah sakit nomor 1, bukan seperti para sultan yang lahirnya di tempat yang begitu bersih dan mewah, ber-AC, tidak, tetapi di kandang yang hina. Ya, belum berhenti sampai di situ. Ketika Yesus lahir pun, Maria harus ngungsi karena dikejar-kejar oleh Raja Herodes yang begitu ketakutan ketika tahu ada seorang raja yang telah lahir. Raja segala raja ini membuat Herodes merasa ketakutan, dia akan kehilangan kekuasaan sehingga memerintahkan semua bayi yang lahir harus dibunuh. Maria khawatir, tentu khawatir, apalagi sebagai seorang wanita ya, seperti kita kalau punya bayi dikejar-kejar ya pasti takut lah ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada demo seru seperti itu aja, kita sudah ciut nyalinya ya. Tapi Maria tetap berani menyerahkan kedaulatan hidupnya di tangan Allah. Nah, yang ketujuh, ketika Yesus lahir, dipersembahkan di bait Allah, bertemu dengan Simeon, apa yang dikatakan? Sebuah pedang akan menembus jiwamu. Coba kita ini mau melahirkan bayi
penyelamat, katanya raja, katanya penyelamat dunia, lah kok malah akan ada pedang. Pasti tambah ciut juga. Tetapi Maria terus bertahan dalam ketaatannya akan Allah dan menerima rahmat yang diberikan oleh Allah dengan hati yang begitu terbuka. Lalu ketika Yesus hilang pada saat Maria dan Yusuf dalam perjalanan, sudah berjalan 2 hari, 3 hari, baru sadar, loh, Yesusnya tidak bersama dengan mereka. Balik lagi ke bait Allah. Dan ketika ketemu apa yang dikatakan Yesus, kalau orang biasa pasti kepahitan ya. Coba seorang anak kecil malah katanya, Ibu, mengapa mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Ya, wes dicari capek-capek, berjalan kakinya kemeng semua ya, belum lagi mungkin bekalnya juga sudah menipis. Jawaban Yesus seperti itu. Tetapi Maria menyimpan segalanya dalam hati. Yang disimpan Maria bukan kepahitan-kepahitan seperti saya ya, yang diingat-ingat selalu yang nggak enak, yang diingat-ingat kata-kata yang menyakitkan. Tetapi Maria melihat peristiwa demi peristiwa di mana Maria selalu beroleh keselamatan karena ada rahmat Allah yang selalu menyertainya. Ya kan? Lolos dari kejaran Herodes, lolos bisa melahirkan dengan sukacita, bahkan dikunjungi 3 raja, lolos dari hukum rajam, ya, masyarakat bisa menerima kelahiran Yesus meskipun pada akhirnya dalam karya Yesus ada beberapa orang yang membenci Yesus. Nah, yang berikutnya ketika terjadi pernikahan di Kana, sebagai penanggung jawab si konsumsi ya waktu itu ya, anggurnya mau habis ini. Maria tahu bahwa Yesus pasti bisa melakukan sesuatu kan, karena dia kenal banget pribadi anaknya seperti apa. Ketika Maria menyampaikan kekhawatirannya pada Yesus, sus, anggurnya habis loh. Maria tidak menyuruh Yesus loh, tidak memerintah Yesus, tetapi menyatakan apa yang terjadi. Apa yang dikatakan Yesus, Ibu, waktuku belum sampai. Tapi kemudian hati Yesus tergerak. Seorang anak pasti akan tergerak hatinya apabila ibunya mendapatkan atau mengalami kesulitan. Nah, saya berharap juga anak-anak saya, anak-anak Anda juga peduli seperti Yesus yang peduli kepada ibunya. Dan inilah yang terjadi di Kana, terjadilah mukjizat yang pertama kali. Maria lolos sebagai seksi konsumsi, nggak pusing lagi, tamunya banyak, anggurnya habis. Ya, ini menunjukkan kedekatan relasi Maria dengan Yesus dan mereka tahu bahwa satu sama lain saling membutuhkan dan mereka bisa memberikan tepat pada waktunya. Yang berikutnya, rahmat yang menyertai Maria membuat Maria itu tahan, kuat, strong, ya, mengikuti perjalanan salib Yesus, mulai dari ketika Yesus difitnah, ketika Yesus dilempari batu, ketika Yesus harus ditelanjangi, ketika dicambuk, ketika dicemooh, sepanjang perjalanan menuju Kalvari, Maria menyaksikan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, satu saat di camp itu selalu diputarkan The Passion. Bapak Ibu juga tahu ya bagaimana di film itu diceritakan bagaimana Maria itu mengikuti perjalanan salib Yesus itu sambil sembunyi-sembunyi ya. Waktu itu setiap kali di camp diputarkan film itu, saya selalu menutup telinga dan sebisa mungkin saya nggak lihat. Bahkan mendengarkan suara para serdadu yang teriak-teriak, lalu terdengar suara cemeti itu ya yang mengenai tubuh Yesus, saya nggak tahan, saya nggak bisa. Nah, dalam hati saya cuman begini, kok bisa ya Maria
kok kuat ya melihat anaknya seperti itu. Tapi satu saat Bapak Ibu, saya mengalami apa yang dialami oleh Maria meskipun bentuknya tidak sama, meskipun jauh dari apa yang diderita Yesus. Satu saat anak saya kecelakaan, lalu limpahnya harus ditransplantasi sehingga harus masuk ruang operasi, dan waktu itu ada satu pergumulan besar di dalam hati saya. Kalau saya masuk ruang ICU, saya takut banget. Saya enggak tega lihat anak saya itu pakai ventilator, kemudian pakai oksigen di hidungnya, kemudian di perutnya ada selang yang untuk mengeluarkan cairan bekas sisa-sisa darah kotor dari operasi, kemudian ada kateter, lalu ada selang-selang infus di tangannya, itu ada 5-7 ya, dari nadinya di tangan kanan kiri, lalu ada yang di dekat jantung seperti ini. Saya waktu itu jadi teringat, aduh Maria berarti mengalami seperti yang saya alami ini. Mau nggak masuk, nggak tega, nggak lihat Yesus anaknya disalib, nggak maksudnya ingin menemani di saat-saat Yesus merasa kehilangan semua orang. Ketika Yesus merasa sendirian, sama saya ingin menemui anak saya ingin menemani dia, saya ingin menjadi orang yang pertama yang dia lihat dan meyakinkan dia bahwa saya adalah ibu yang baik yang memberi kekuatan kepada dia, mendoakan dia. Waktu itu saya sadar, oh ini yang namanya rahmat itu. Ini yang namanya kekuatan dari Allah. Kalau tidak ada yang namanya rahmat, nggak mampu saya masuk ke ruang ICU, menggenggam tangan anak saya meskipun matanya terpejam ya karena obat bius, tetapi ketika saya mau keluar, gantian dengan kakaknya yang mau nengok, karena kami hanya bisa masuk berdua, tangannya kembali mengeratkan pelukan tangan saya, pegangan tangan saya. Nah, ketika saya katakan, Bon, Mami tetap di sini. Kalau kakak mau lihat, ya udah Papi yang di luar ya. Dia memberi kode hanya dengan genggaman tangan saja. Kalau relasi ibu dan anak dekat, pasti ibu tahu bahwa saat itu hanya ibunya yang dia inginkan untuk bersama-sama menemani dia di dalam saat-saat kritisnya. Betapa Maria ini menguatkan hatinya melihat penderitaan demi penderitaan yang Yesus alami. Ya, lalu kita mau lihat ketika Maria itu menerima rahmat Allah yang begitu besar, yang demikian besar, ada juga duka cita yang menyertai Maria. Nah, kita mengenal ada 7 duka cita Maria, yaitu yang pertama saat nubuat Simeon dikatakan, ya kan? Ketika Maria menjumpai Simeon mempersembahkan Yesus kepada Allah di bait Allah, kata-kata Simeon itu tentu mendukakan hati Maria. Yang kedua tentunya ketika Yesus dilarikan ke Mesir, tadi ya, dilarikan karena harus mengungsi dari kejaran Herodes. Yang ketiga, ketika Yesus hilang dan ditemukan di bait Allah, pasti Maria juga khawatir, seperti ibu-ibu kalau kehilangan anak ya, di mall kayak gitu, nah pasti deg-degan, khawatir, diculik dan sebagainya. Kemudian ketika Maria berjumpa Yesus dalam perjalanan ke Kalvari, rasanya pengen mendekat, kepengen menyentuh, tetapi di situ banyak serdadu yang berteriak-teriak, yang membawa segala alat yang melukai Yesus. Terlebih lagi ketika Yesus wafat, putra tunggalnya meninggal dengan cara yang amat sangat tidak diharapkan. Pasti itu duka yang amat sangat dalam. Lalu ketika sudah mati pun, lambung Yesus masih ditikam, diturunkan dari salib. Kita bisa bayangkan ya, hati Maria betapa lukanya itu begitu besar. Kemudian juga ketika Yesus dimakamkan. Bapak Ibu pasti ingat, satu saat
Yesus, ada seorang wanita yang berkata kepada Yesus, berbahagialah engkau wanita yang mengandung Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Dipikir itu kalau anaknya Yesus, anaknya itu penyelamat, juru selamat itu, wah pasti ibunya itu sukacita. Tapi dia tidak melihat bahwa di balik rahmat yang besar itu ada duka cita yang disimpan oleh Maria jauh di dalam lubuk hatinya. Tetapi Maria tidak pernah mengeluh, Maria tidak pernah komplain, Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya yang terdalam. Nih, 7 duka cita Maria. Yang satu ketika bertemu dengan Simeon, kedua ketika lari dari Mesir, ketika Yesus hilang di perjalanan, ketika Yesus dalam perjalanan ke Kalvari, ketika Yesus wafat, ketika Yesus ditusuk lambungnya, dan ketika Yesus akan dimakamkan. Nah, perjalanan Maria yang luar biasa, ketaatannya, keterbukaan hatinya menerima rahmat-rahmat Allah, memperlihatkan betapa Maria ini punya pribadi yang luar biasa, sehingga rasanya layak kalau ada Yesus yang juga sama-sama setia, sama-sama taat, sama-sama saleh, sama-sama kudus, karena Maria memberikan keteladanan yang luar biasa. Inilah diantaranya penghormatan yang kita berikan kepada pribadi Maria, yaitu Maria sebagai Bunda Allah yang kita rayakan setiap 1 Januari, kemudian ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah tanggal 2 Februari, kemudian ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, yaitu tanggal 25 Maret, nanti dihitung ya Bapak Ibu, dari Maret sampai ke Desember, betul nggak 9 bulan, ya. Kemudian Bunda Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga itu tepat pada saat Maria wafat, yaitu tanggal 15 Agustus. Kalau di Jawa Tengah, peringatan ulang tahun Buah Maria Kreb Ambarawa itu selalu diperingati di tanggal 15 Agustus. Ya, di situ kami menerbangkan rosario yang dirangkai dari balon-balon cantik sekali. Kemudian hari ini kita memperingati ulang tahun Bunda Maria. Happy birthday Bunda Maria. Tadi sudah dinyanyikan di Kapel Sekinah ya, di misa, dan waktu misa juga kami dibagikan setangkai bunga mawar ini sebagai tanda kasih kita, tanda Maria ada di dalam kehidupan kita dan layak kita teladani. Lalu Maria dikandung tanpa noda itu 8 Desember, sehingga kelahiran Maria kalau dihitung tuh persis 8 September, bisa dihitung nanti ya. Nah, dikatakan ketika Hawa itu membawa dosa kepada kita yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari Taman Firdaus, Maria menjadi Hawa baru bagi kita karena Maria kehadirannya membawa keselamatan bagi manusia. Kenapa dikatakan demikian? Coba kita lihat di dalam doa Salam Maria. Di akhir doa itu ada kata-kata, coba kita lihat nih doanya. Nah, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Santa Maria bersama-sama dengan kita minta kepada Santa Maria untuk mendoakan kita yang penuh dengan dosa ini sekarang, saat ini, dan waktu kami mati. Manusia bisa bertobat manakala dia menyadari bahwa dia menjadi orang. Betul nggak? Kalau nggak merasa berdosa, nggak merasa perlu bertobat, nggak merasa perlu mengaku dosa. Betul? Ya, sama juga dengan saya. Kok habis ngaku dosa, kok ngaku dosa lagi ya? Rasanya apa ya dosanya ya? Nah, kalau tidak merasa berdosa, rasanya itu nggak membutuhkan pertobatan. Tetapi di doa ini, kita diingatkan bahwa kita semua ini adalah orang yang berdosa dan membutuhkan rahmat pertobatan
dan bersama-sama dengan Maria minta tolong Maria untuk mendoakan kita, terutama waktu kita mati. Waktunya nggak tahu loh, ya kan? Jadi kita harus pesan jauh-jauh hari kepada Maria untuk mendoakan kita ya. Nah, kita tahu sekarang bahwa rahmat itu pasti ada konsekuensinya. Tetapi rahmat juga bisa menjadi berkat. Rahmat membawa berkat. Kalau di Maria, berkat terbesar apa? Maria diangkat ke surga. Tentu sebagai manusia kita juga punya harapan, kita pun bisa menikmati hidup kekal dan kita juga hidup kekal di surga bersama Allah Bapa, bersama para kudus. Nah, bagaimana caranya sekarang? Caranya yaitu tadi disingkat dengan berkat. Rahmat untuk menjadi berkat ya harus melalui berkat. Ya, kalau disingkat berkat. Apa itu berkat? Yang pertama, bersiap sedia. Coba kita lihat, kelahiran Maria itu dipersiapkan oleh Allah. Ya kan? Nah, dengan doa Ana, Allah kemudian sudah mempersiapkan nanti akan lahir juru selamat yang menjadi penyelamat dunia. Melalui siapa? Melalui Maria. Maria ini dipersiapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Sehingga ketika berusia 3 tahun, Maria dipersembahkan oleh kedua orang tuanya sebagai rasa syukurnya atas terkabulnya keinginan Ana dan Yoakim untuk beroleh keturunan. Dan ketika Maria dipersembahkan di bait Allah, sejak itu Maria terus-menerus sering berada di bait Allah dan menjalin relasi yang begitu erat dengan Tuhan. Kalau tidak dipersiapkan sejak awal, tidak mungkin rahmat yang diterima Maria sebegitu besar. Demikian juga dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, ya kan, yang mengawali karya Yesus melalui kelahirannya oleh Zakaria dan ya, seperti dalam kitab Alkitab ya, di kitab Kejadian pasal 39. Oke. Ya, Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan bagi Yesus, dipersiapkan juga oleh Allah. Lalu kelahiran Yesus sendiri juga dipersiapkan oleh Allah melalui Yohanes Pembaptis, melalui Maria, melalui Yusuf, melalui beberapa yang kita lihat di Alkitab. Nah, demikian juga kelahiran kita masing-masing. Pasti Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Ketika saya harus menjadi mamahnya Boni dan Sasa, ketika saya harus menjadi pasangan dari Rudi, ketika saya harus berkarya di Plaza Simpang 5, ketika saya harus pelayanan di PPK, PKK, semuanya Tuhan siapkan. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita sendiri, kita sulit menerima rahmat yang sebenarnya. Ibaratnya tuh seperti ini, Bapak Ibu. Banyak orang tua yang menyiapkan makanan seperti juga saya. Kalau mau keluar kota, saya pesan ke anak saya, Sasa, Boni, ini ada makanan, Mami taruh di freezer. Ya, ini untuk hari pertama, ini untuk hari kedua, ini untuk hari ketiga. Nah, nanti kalian tinggal ambil, dipanasi, dikukus, atau masuk micro, atau masuk air fryer, seperti itu. Tapi kebanyakan dari anak-anak tidak mendengarkan dengan baik. Mereka mendengar suara kita sambil mainan game, mainan handphone. Nah, sama seperti saya. Yesus sudah menyiapkan segala sesuatunya ketika kita membaca Alkitab. Santo Hieronymus mengatakan membaca Alkitab itu seperti kita mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan ketika kita berdoa, itu artinya kita menyatakan keinginan kita, luapan hati kita kepada Yesus. Ini relasi yang dua arah. Manakala kita tidak membaca Alkitab, manakala kita tidak berelasi dengan Yesus, kita tidak pernah tahu bahwa ada rahmat Tuhan menyertai setiap pergumulan hidup kita. Rahmat itu enggak terasa. Nah, Santo Ignatius mengatakan
dengan cinta dan rahmat Tuhan aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Kita tahu Santo Ignatius itu seorang perwira ya, kaya raya. Tapi ada juga yang ngomong gini, Bu Linda, saya itu nggak butuh rahmat Tuhan, saya butuh duit, kok malah dikasihnya rahmat. Nanti dulu ya, duit tidak selalu menyelesaikan masalah, betul? Apalagi di masa pandemi, orang yang kaya raya butuh oksigen, butuh rumah sakit, butuh tenaga medis, belum tentu bisa terpenuhi. Akhirnya dia tidak tertolong, ya kan? Nah, kita cuma butuh rahmat Tuhan yang menguatkan kita, yang membantu kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Lalu Santa Jose Maria Escrivá mengatakan, cintai bunda kita dan ia akan memperoleh rahmat yang berlimpah-limpah untuk membantumu untuk mengalahkan pergumulanmu sehari-hari. Nah, di dalam hidup saya, ketika saya berrelasi dengan Bunda, ketika melihat Bunda Maria di dalam film Passion yang selalu terbayang-bayang, meskipun saya lihatnya sambil matanya tertutup seperti ini, ngintip-ngintip juga, sama seperti Maria ngintip-ngintip mengikuti perjalanan Yesus. Di situ saya melihat kekuatan Maria ada, nyata, karena ada rahmat Tuhan yang bekerja di situ. Dan disitulah saya melihat kalau Bunda Maria mampu dan kuat, pasti hal yang sama juga akan memberi kekuatan, rahmat Tuhan akan memberi kekuatan kepada saya ketika saya harus mendampingi anak-anak saya di masa-masa kritisnya. Itu maksudnya bahwa ketika kita dekat dengan Maria, Maria memberi kekuatan. Rahmat Allah, rahmat Tuhan yang menyertai Maria, menyertai hidup kita juga. Melalui doa Salam Maria ini, kita melihat Maria itu setia, ikut mendoakan kita. Dan ketika kita dalam pergumulan datang kepada Maria, minta tolong Maria membantu kita dalam doa kita kepada Allah. Kita mintanya tetap kepada Allah, tetapi Maria membantu kita untuk berdoa. Nah, kan di Alkitab dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul, ya, pasti Tuhan lebih mendengarkan doa kita. Suami repot, anak tidak peduli, ada Maria yang menemani kita untuk berdoa. Tuhan sudah lebih dari 1 orang, ya, gitu. Lalu juga Maria melalui doa Salam Maria ini, kita juga disadarkan untuk pertobatan. Sampai kita mati loh. Ya kan, di situ dikatakan dan waktu kami mati, Maria setia menemani kita. Nah, tadi berkat, bernya tadi bersiap sedia. Lalu K-nya adalah komitmen. Harus ada komitmen kerendahan hati, ketaatan, kesalehan seperti yang diteladankan oleh Maria. Kalau ada kerendahan hati, pasti tidak akan ada iri hati. Nah, apa hubungannya dengan rahmat Allah? Karena kalau kita memelihara iri hati, mata kita tidak melihat lagi berkat-berkat Tuhan, tidak melihat lagi rahmat-rahmat Tuhan yang tercurah di dalam hidup kita. Iri hati membutakan hati kita, membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Ya. Lalu kalau ada iri hati, tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi kesalehan. Karena semua dipenuhi oleh iri hati tadi. Nah, Venerabilis Mikael mengatakan, barang siapa mencintai Maria sebagai ibu, hendaknya ia meneladan kerendahan hati, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan Maria. Ya kan? Maria tahu mau melahirkan raja segala raja, tetapi yang menerima melahirkan di kandang. Maria yang dikatakan akan melahirkan seorang penyelamat, tidak masalah ketika tertolak di beberapa penginapan karena penuh dan tidak mendapat perlakuan istimewa, sekalipun yang dilahirkan itu nantinya adalah benar-benar orang yang istimewa.
A. Berkat KA. Andalkan Tuhan, jangan yang lainnya. Supaya rahmat Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidup kita dan nyata, dan kita bisa merasakannya, kita bisa menyadarinya. Jangan mengandalkan yang lainnya. Jangan ke dukun, jangan kepada teman-teman yang salah. Wanita, terutama juga saya, seperti saya, kalau ada sesuatu kesulitan biasanya kita curhat ke teman. Nggak apa-apa sih, asal temannya tepat. Tetapi pertama kali datanglah kepada Tuhan. Karena itu satu-satunya andalan kita. Ya, karena mengapa kita kok harus melalui Maria? Satu saat Bapak Ibu pernah ya, saya sedang menemani ibu saya di Rumah Sakit Elizabeth. Mama saya harus kemoterapi. Lalu pasien di sebelahnya itu, di sebelah kamar, ada seorang ibu menungguin anaknya yang diinfus. Ibu ini bilang ke saya begini, Bu, saya bisa minta tolong. Ini penting banget, Ibu. Oh, kenapa, Bu? Bisa nggak minta tolong kalau Ibu jagain anak saya? Karena saya ingin ke Gua Maria Kerep. Hari ini hari novena yang terakhir, Bu. Terus saya bilang, Bu, kalau berdoa kenapa harus ke Ambarawa, Bu? Anak Ibu kan sakit. Yang sakit lebih penting kan? Iya, Bu. Tetapi ini tuh sudah menjadi nasar saya. Saya mau berterima kasih dengan novena 9 kali, dan ini yang terakhir, Bu. Anak saya sebetulnya sudah sembuh, tinggal menghabiskan infus yang terakhir, dan dia mengizinkan saya ke Kerep. Meskipun saya nggak tega, tetapi kalau ada orang yang mau bersedia membantu mengawasi, saya mohon supaya saya bisa ke Kerep. Nah, sekali lagi saya bilang, Bu, kalau berdoa nggak usah ke sana, Ibu cukup aja berdoa di sini. Bu, tolong ingat peristiwa di Kana. Bagaimana waktu itu Maria menyampaikan kepada Yesus, dan Yesus menuruti, memperhatikan apa yang diminta oleh ibunya. Dan saya percaya ketika saya minta tolong kepada Maria, Yesus lebih memperhatikan karena ibunya ikut mendukung. Saat itu baru saya sadar, oh, ini peran Maria yang luar biasa. Dan seperti Saint Louis Mary Grignon de Montfort katakan, Maria adalah jalan yang teraman, termudah, tersingkat, dan paling sempurna untuk mendekati Yesus. Karena dia ibu Yesus, 9 bulan Yesus ada di perut Maria. Di dalam pertumbuhannya, Maria sendiri yang mengasuh, mendidik, merawat, membesarkan Yesus. Sama seperti kita para ibu-ibu ini yang merawat, mendidik anak-anak kita. Kita aja kadang titip babysitter ya, Bapak Ibu. Tetapi Maria menangani sendiri. Sehingga relasinya begitu dekat dengan Yesus, dan ketika kita minta tolong kepada Maria untuk menyampaikan kepada Yesus, kita berharap Yesus tentu memperhatikan dengan lebih. Karena yang meminta adalah ibunya. Nah, lanjut. Bunda Maria itu menjadi teladan kerendahan hati. Oh, sebentar, ini ada yang terlewat. Nah, kalau tadi berkat, huruf yang terakhir adalah T, berarti terbuka. Seperti hati Maria yang begitu terbuka. Bunda Maria itu teladan kerendahan hati. Maria begitu terbuka terhadap rahmat Allah. Maria menjadi pendengar sejati dan selalu penuh dengan ketenangan dalam menghadapi segala peristiwa hidupnya. Coba kalau manusia melihat anaknya disiksa, pasti langsung masuk TikTok, langsung teriak-teriak, langsung panik, langsung kejang-kejang, langsung menangis meraung-raung. Tetapi Maria mengandalkan Tuhan, Maria terbuka untuk terus-menerus menerima rahmat Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan peristiwa demi peristiwa yang harus dilalui oleh Maria. Jadi perlu sebuah keterbukaan untuk bisa melihat rahmat Tuhan, untuk bisa merasakan rahmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, Paus Fransiskus
juga mengajak kita berdoa bersama Bunda Maria Ratu Rosario untuk mendoakan kita semua agar Yesus dapat mengampuni kita semua karena kita adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu, ini akhir dari renungan saya. Bagaimana rahmat itu bisa kita peroleh menjadi berkat, bagaimana cara kita mendapatkan dan merasakan rahmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, ini tokoh Maria, ini rumah Maria, ini gua Grotto di mana Maria pernah singgah di gua ini dalam pelarian dari Herodes. Kemudian air susu Maria sempat menetes di gua ini dan diyakini siapa saja yang berdoa dan berdevosi kepada Maria, kemudian berdoa di gua ini, bagi mereka yang mengharapkan keturunan, dan saya membuktikannya sendiri Bapak Ibu. Puji Tuhan saya berkesempatan ke Tanah Suci, kemudian kami ke Gua Grotto, saya membeli susu Grotto untuk keponakan saya yang sudah 3 tahun belum punya anak, kemudian anak buah saya di kantor juga 4 tahun belum punya anak, kemudian teman kantor saya yang satu lagi di kantor yang satu juga 7 tahun belum punya anak, saya bawakan susu Grotto dan mereka hamil bersama-sama, sekarang anaknya lahir bersama-sama, usianya sama-sama 2 tahun. Jadi kalau saya mau mengingat-ingat kapan saya ke Tanah Suci, tinggal lihat ulang tahunnya kapan. Ya, ini Gua Grotto, satu bukti bahwa sejarah itu tidak salah. Ya, Maria pernah menjadi pengungsi. Nah, ada doa-doa kepada Bunda Maria, Hidung Maria, lalu doa Ratu Surga, doa mohon perlindungan Bunda Maria, doa malaikat Tuhan, salam ya Ratu. Ini doa-doa yang kita mohonkan melalui Maria. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua semakin terbuka untuk merasakan rahmat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Ya. Terima kasih Ibu Linda atas